Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kula sareng panjenengan sedaya nikmat. Dari nikmat-nikmat terbesar, nikmat yang umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, dan juga nikmat-nikmat yang Allah khususkan hanya diberikan kepada orang yang beriman. Yang kedua, salawat serta salam semoga dan senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan kita, sayyid kita, habib kita, nabi dan rasul kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada hari-hari sebelum ini kita telah melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah di 10 awal bulan Zulhijjah, di mana pada hari tersebut ada satu hari yang merupakan hari terbaik, siang hari terbaik sepanjang tahun, yaitu 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adanya syariat haji yang berada di bulan Zulhijjah tidak lain dan tidak lepas karena ada sebuah sejarah yang luar biasa dari panutan kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sedikit flashback kembali, melihat tarikh, melihat sejarah, kita akan mengerti bagaimana kisah dari sebuah keluarga kecil, sebuah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah keluarga yang mengajarkan kita arti dari kesabaran, arti dari ketaatan, arti dari bagaimana menjalankan perintah Allah sementara hati kita diguncang dengan berbagai macam rasa-rasa yang ada. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak memiliki putra, lama tidak memiliki keturunan dari istri beliau Sayyidah Sarah. Kemudian Sayyidah Sarah memberikan budak wanitanya yang bernama Hajar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar darinya beliau memiliki seorang putra atau keturunan. Singkat cerita, singkat kata, ketika Ismail kecil lahir, sedang lucu-lucunya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa ibunda Hajar dan Ismail kecil yang saat itu masih menyusu untuk dibawa ke Mekah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mekah saat itu bukanlah Mekah di saat sekarang. Mekah di zaman itu adalah sebuah negeri yang tandus, tidak ada mata air dan sangat kering juga panas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Suami mana atau ayah mana yang tega meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusu di sebuah lembah yang kering kalau bukan karena kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sangat tidak mungkin itu terjadi. Bahkan sekalipun misalkan seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anaknya, belum tentu kalau
di dalam hatinya tidak ada keimanan yang sangat kuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Singkat kata dan singkat cerita, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ibunda Hajar dan juga Ismail kecil yang masih menyusu, belum disapih, dengan rasa gundah, dengan rasa sedih, Ibunda Hajar berkata kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apakah dengan kalimat kurang lebih, apakah engkau tega meninggalkan anak istrimu di sebuah lembah tandus, tidak ada mata air? Terus mengulang pertanyaan-pertanyaannya. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak bergeming, sama sekali tidak menoleh ke arah belakang. Beliau, Ibunda Hajar, terus mengulang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian hingga sampailah beliau bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini? Baru kemudian Nabiullah Ibrahim menoleh, ya benar, Allah lah yang memerintahkanku untuk membawamu dan anak kita di sini dan meninggalkan kalian berdua di sini. Kemudian apa kata Ibunda Hajar setelah itu? Idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang sangat bisa kita ambil faedahnya dari kisah ini. Di antaranya adalah tanda seorang istri yang patuh kepada suami, tanda seorang istri yang bagaimana dia mampu untuk bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada suaminya. Yang kedua, istri yang salihah, taat pada suami selama perintah itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah istri tidak membangkang kepada keputusan suami apabila atau apalagi dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, seorang istri yang baik adalah yang punya sifat tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian singkat cerita, keduanya menjalankan kehidupan yang berbeda. Ibunda Hajar berada di Mekah yang kering, tidak ada mata air saat itu, dan Ismail kecil yang masih menyusu. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali ke negeri Syam, sebuah negeri yang jauh yang berada di sekitar Suriah pada zaman sekarang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja tanpa perbekalan yang cukup, tanpa air yang cukup, pada akhirnya bekal Ibunda Hajar juga habis. Dan sampailah kisah Nabiullah Ismail kecil menangis dan air susu sudah tidak keluar lagi. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar? Beliau naik ke satu bukit ke bukit yang lain, dari bukit Sofa ke Marwah berkali-kali sampai 7 kali, yang di zaman sekarang kita kenal dengan istilah ibadah sa'i, dari Sofa Marwah dan sebaliknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kisah ini sering kita dengarkan bahkan setiap tahun ketika hari raya Idul Adha. Namun barangkali ada yang masih terlewat. Bagaimana mungkin Ismail kecil dan juga Ibunda Hajar bisa hidup di sana? Itu tidak lain merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ada sebuah suku, ada sebuah kabilah yang datang ke Mekah, ya, setelah Ibunda Hajar berusaha keras untuk menemukan sumber air dengan menggali dan menggali. Pada akhirnya muncullah sumber mata air Zam-Zam yang kita kenal di zaman sekarang. Hingga kemudian tidak lama berdatanglah suku-suku yang tinggal di sekitar sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan catatan sejarah, catatan tarikh, Nabiullah Ismail kecil ditinggal pada usia hanya beberapa bulan setelah lahirnya, dan beliau berjumpa lagi dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika kurang lebih menginjak usia 7 tahun lamanya. Berarti kurang lebih 7 tahun
Nabiullah Ismail alaihissalam tidak menemukan sosok ayah yang kita kenal di zaman sekarang dengan istilah fatherless, tidak memiliki sosok ayah. Maka bagaimana mungkin ketika Nabiullah Ibrahim kembali lagi ke Mekah, bertemu dengan Ismail yang sudah berusia 7 tahun, menceritakan mimpinya bahwasanya Allah memerintahkan agar supaya Nabiullah Ibrahim menyembelih Ismail dengan tanpa ada rasa berat sedikit pun menyanggupi permintaan ayahnya. Bagaimana mungkin 7 tahun lamanya, namun tidak sedikit pun Nabiullah Ismail merasa kehilangan sosok ayah. Apa yang terjadi? Ini tidak lain dan tidak bukan karena sosok ibunya, sosok ibunda Hajar yang senantiasa menceritakan kebaikan-kebaikan sang ayah mulai dari kecil kepada Ismail kecil. Nabiullah Ibrahim alaihissalam selama 7 tahun kurang lebih tidak membersamai Ismail. Ujub-ujub kalau bahasa kita, Nun Sewu, datang kemudian menceritakan mimpinya tersebut, dan Nabiullah Ismail menurut. Beliau sama sekali tidak ada pembangkangan. Bayangkan kalau misalkan ibu di zaman sekarang ditinggalkan suaminya, berada di sebuah lembah yang tandus, apa yang akan diceritakan kepada anaknya kurang lebih? Gelenon, mun bapan kaki lakaran dek yejong, tegeh, segala macam. Pasti yang diceritakan seperti itu. Tapi tidak dengan Nabiullah, dengan ibunda Hajar. Beliau menceritakan yang baik-baik kepada Nabiullah Ismail kecil. Hingga sekalipun fisik mereka tidak berjumpa, tidak bertemu, tapi sosok hadirnya ayah senantiasa membersamai Ismail kecil. Hingga Ismail kecil tumbuh menjadi sosok yang patuh kepada ayahnya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pelajaran yang sangat penting, bahwasanya dalam mendidik anak, bagaimana agar supaya sosok anak kita ini bisa menghargai ayahnya, bisa dan mampu menghargai ibunya. Maka jangan sampai kita menceritakan yang jelek-jelek tentang pasangan kita kepada anak kita. Jangan sampai wahai para ibu menceritakan yang jelek-jelek kepada anaknya. Jangan sampai sebaliknya juga para ayah menceritakan yang jelek-jelek tentang ibunya kepada anaknya. Ini merupakan sesuatu yang tidak akan menjadikan baik pendidikan anak sedari kecil. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kecil ini, kita mendapatkan berbagai macam faedah yang sangat berarti, bahwasanya nilai kesabaran adalah sebuah hal yang sangat mahal. Bagaimana mereka mampu bersabar dari awalnya ingin sekali memiliki anak bertahun-tahun lamanya, kemudian setelah memiliki anak diuji untuk agar supaya ditinggalkan saat kecil, dan setelah berjumpa kembali saat lucu-lucunya di usia remaja diharuskan untuk menyembelih anaknya masih kecil. Namun tentu saja Allah tidak setega itu. Allah hanya ingin melihat siapa yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah anaknya ataukah lebih taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Nabiullah Ibrahim alaihissalam lebih menurut pada perintah Allah Subhanahu wa taala daripada memilih anaknya. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala langsung menggantinya dengan kambing putih, kambing kibas yang gemuk, yang kita kenal dengan istilah ibadah kurban. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bukan yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah darahnya, bukanlah daging-dagingnya, tapi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di hati kita yang tentu saja merasa berat untuk memberikan, mengeluarkan harta, kemudian karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengan keridhaan, keikhlasan beribadah udhiyah atau berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijadikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kurban panjenengan sedaya, ibadah awal 10 awal bulan Zulhijjah kemarin diterima di sisinya, dan juga menjadikan hujjah kelak di akhirat agar bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ringkas khutbah awal tadi, maka kita bisa simpulkan bahwasannya hadirnya anak yang soleh itu berkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita bermudah-mudahan dalam berbuat dosa, baik itu yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, karena dosa-dosa kita tentu sangat berefek kepada keluarga kita, berefek kepada ketaatan istri kepada kita, berefek kepada kesolehan anak kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita langsung menuduh anak tidak berbakti, menuduh istri kita nusyus tidak berbakti, sementara kita senantiasa berleha-leha, bernikmat-nikmat dalam berbuat dosa saat tidak ada seorang pun yang melihat kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kula sareng panjenengan sosok pemimpin yang benar-benar layak untuk ditaati, sosok pemimpin yang benar-benar layak menjadi teladan bagi anak istri kita, agar kita bisa membimbing mereka ke arah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih qulubana wa zaka nufusana wa tahhirha minan nifaqi war riya'i wal hasad. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma kun lahum nasiran wa mu'ayyinan. Allahumma thabbit aqdamahum warbit ala qulubihim. Allahumma rfa' anhum adh-dhulma wal udwana wakshif kurubahum warham du'afaahum. Allahumma alayka bil-zalimin. Allahumma alayka bil-zalimin. Allahumma alayka bil-zalimin fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum waj'al tadmirahum fi tadbirihim. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ihfazhum war'ahum warfa'il balaa'a anhum wajma' kalimatahum 'alal haqq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salah.